Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok E3 Praktikum Farmakokinetik dari Angkatan 2019. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul penelitian yaitu pengaruh pemberian fraksi etil asetat dari herba sambiloto terhadap profil farmakokinetik obat golongan NSAID ibuprofen pada tikus jantan galur wistar. Berikut nama-nama dari anggota kelompok ketiga ada Jihan Nurbaiti, Kalila Hardinati, Kinta Nezalia, Nova Reza, dan Nur Asmila. Pada penelitian ini, kami akan membahas beberapa poin. Yang pertama, latar belakang penelitian. Yang kedua, subjek uji, pembagian kelompok subjek, dan aklimatisasi. Yang ketiga, etika clearance dan kerangka konsep. Yang keempat, proses penelitian. Dan yang kelima, yaitu analisis data. Latar belakang penelitian, Sambiloto atau Andrographis paniculata merupakan tanaman obat tradisional yang tumbuh subur dan dibudidayakan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia dengan berbagai manfaat bagi kesehatan. Kandungan flavonoid total ekstrak air Sambiloto sebesar 3,7% dan kandungan flavonoid tertinggi dari fraksi nasi ekstrak air tersebut yaitu fraksi etil asetat sebesar 9,26%. Ibuprofen merupakan salah satu golongan obat NSAID yang sering digunakan sebagai analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik. Menggunakan obat herbal bersamaan dengan obat NSAID dapat mengakibatkan terjadinya potensi interaksi yaitu efek sinergis maupun antagonis. Penting untuk diketahui potensi interaksi herbal obat antara Sambiloto sebagai agen antiinflamasi dengan obat antiinflamasi sintetik ibuprofen terhadap profil farmakokinetik. Pengujian profil farmakokinetik ibuprofen yang diberikan fraksi etil asetat Sambiloto pada tikus jantan galur wistar belum pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini dilakukan analisis perbedaan profil farmakokinetik obat golongan NSAID ibuprofen setelah diberikan fraksi etil asetat Sambiloto dengan pada tikus jantan galur wistar. Selanjutnya adalah subjek uji. Subjek uji yang digunakan adalah tikus 15 ekor dipelihara dalam kandang yang berbeda. Jumlah subjek uji yang dibagi menjadi 3 kelompok perlakuan. Berikutnya kriteria inklusi terdiri dari tikus wistar jantan umur 2-3 bulan, berat badan 150-200 gram, bergerak aktif dan sehat serta belum pernah digunakan dalam penelitian. Yang selanjutnya yaitu kriteria eksklusi yang meliputi memiliki kelainan anatomis, memiliki perubahan perilaku, hewan uji telah digunakan dalam penelitian, dan hewan uji mati selama masa aklimatisasi. Selanjutnya, pembagian kelompok subjek uji dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelompok kontrol, tikus diinduksi ibuprofen tunggal sebanyak 36 mg per kgbb. Yang kedua, kelompok pelakuan 1, tikus diinduksi fraksi Sambiloto tunggal sebanyak 60 mg per kgbb. Yang ketiga, kelompok pelakuan 2, tikus diinduksi ibuprofen 36 mg per kgbb dan fraksi Sambiloto 60 mg per kgbb. Aklimatisasi subjek uji. Aklimatisasi dilakukan di Laboratorium Farmakologi Klinik Program Studi Farmasi Universitas Islam Indonesia selama 1 minggu. Masing-masing tikus pada kandang berisi 5 ekor. Apabila terdapat hewan uji yang sakit atau mati, berat badan menurun hingga kurang dari 150 gram, akan dikeluarkan dari penelitian. 15 kali 10 cm dengan tutup anyaman besi ukuran 0,5 cm. Yang digunakan adalah AD2 sebanyak 10 per reverse osmosi atau RO yang diberikan secara ad libitum.
Kebersihan sangkar dilakukan pergantian sekam setiap 3 kali sehari, setiap 3 hari. Pengecekan kesehatan dilakukan secara rutin agar tikus putih yang dihasilkan terjaga kualitasnya. Pemeliharaan tikus dalam ruang ber-AC berada pada suhu 24 sampai 26 derajat Celcius, kelembapan ruang pemeliharaan 65 sampai 85%. Selanjutnya adalah etika komunikasi. Pada penelitian dengan menggunakan hewan hijau perlu diterapkan prinsip 3R, investment, reduction, dan improvement. Pengajuan etika forensik dilakukan dengan mengajukan permohonan kaji etik kepada Komite Etik Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Wisconsin. Berikutnya, kerangka konsep yang terdiri dari 3 variabel, yaitu variabel bebas, variabel pengacau, dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel penyebab yang akan mempengaruhi variabel terikat. Kemudian, variabel terikat merupakan variabel yang ingin diteliti, sedangkan variabel pengacau merupakan variabel yang mempengaruhi keberhasilan penelitian. Variabel pengacau ini tidak diinginkan pengaruhnya terdiri dari variabel terkontrol dan variabel tidak terkontrol. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian. Yang pertama, pengumpulan tanaman. Tanaman sambiloto yang dipanen pada umur 3-4 bulan, kemudian diambil daun yang akan digunakan sebagai bahan fraksinya. Yang kedua, ekstrak daun sambiloto. Ekstrak dibuat dengan cara maserasi dengan menggunakan etanol 95%. Satu bagian sabut kering herba sambiloto dimasukkan ke dalam maserator, ditambah 10 bagian etanol 95%. Direndam selama 6 jam sambil sekali-kali diaduk. Kemudian didiamkan sampai 24 jam. Maserat dipisahkan dan proses diulangi 2 kali dengan jenis dan jumlah pelarut yang sama. Semua maserat dikumpulkan dan diuapkan dengan penguap vakum hingga diperoleh ekstrak kental. Yang ketiga yaitu fraksi daun sambiloto. Filtrat kental herba sambiloto kemudian dipartisi berturut-turut dengan menggunakan klorofrom dan etil asetat. Partisi dengan klorofrom diulang 3 kali. Filtrat klorofrom yang diperoleh kemudian dijadikan satu dan diuapkan hingga diperoleh fraksi klorofrom. Partisi dilanjutkan dengan menambah pelarut etil asetat pada residu. Fraksi etil asetat yang diperoleh kemudian dihilangkan kandungan andrografolitnya dengan cara dilakukan menggunakan kromatografi kolom vakum dan dilanjutkan dengan KLT untuk menentukan fraksi yang tidak mengandung andrografolit. Yang keempat yaitu dosis fraksi daun sambiloto yaitu digunakan sebanyak 60 mg per kg/BB. Yang kelima, uji interaksi farmakokinetik pada tikus. Tikus dipuasakan selama 16 sampai 18 jam sehari sebelum pengambilan sampel. Lalu diambil plasma darah tikus pada waktu 0, 30, 60, 90, dan 120 menit. Setelah itu tikus diberikan perlakuan pada setiap kelompok. Maka selanjutnya pemberian perlakuan pada setiap kelompok. Pertama, pemberian perlakuan terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama diinduksi ibuprofen tunggal dengan dosis 36 mg per badan. Kelompok kedua diinduksi fraksi sambiloto tunggal dengan dosis 60 mg per kilogram berat badan. Dan kelompok ketiga diinduksi ibuprofen 36 mg per kilogram berat badan dan ditambah fraksi sambiloto 60 mg per kilogram berat badan. Langkah selanjutnya adalah validasi metode. Berikuti linearitas, akurasi, dan presisi. Uji linearitas diperoleh kurva baku yang menunjukkan hubungan konsentrasi dengan luas area. Uji akurasi menghitung perolehan kembali dengan rumus persen recovery. Dan uji presisi dihitung koefisien variasi dengan rumus yang secara bervariasi.
Berikutnya analisis data, konsentrasi plasma versus profil waktu dari masing-masing hewan diperkirakan dengan model non kompartemen menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel dengan fitur PK function. Kemudian profil farmakokinetik dilihat dari parameter Cmax, Tmax, AUC, KE, T setengah, dan CL. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan program statistika SPSS uji ANOVA one way untuk melihat perbedaan parameter farmakokinetik antar kelompok. Demikian hasil presentasi dari kelompok E3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.